Shalom, haleluya. Saudara, berikut ini kita bahas bersama ya. Mesti segera dicopot. Rizik Syihab harus segera ditangkap. Rizik harus segera ditangkap. Termasuk gelar imam besar itu mesti segera dicopot. Mesti kita segera gugat sama-sama. Mesti kita kemudian bikin polling, copot, cabut gelar imam besar Rizik Syihab. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang telah menobatkan dia sebagai imam besar? Kaum Pak Alawi itu pembohong. Saya tahu. Habib Rizik nggak usah ditangkap, Kang. Nggak usah ditangkap. Karena kalau Habib Rizik ditangkap, itu beritanya nggak seru-seru. Sama dengan saya nggak berharap Yahya Waloni meninggal dunia. Kenapa? Karena makin banyak omongan-omongan bohong, bodoh, dan logika-logika palsunya itu, logika-logika yang salah itu. Dan pengajaran-pengajaran itu bagus sekali bagi video-video saya. Ini yang penting. Sehingga kalau Habib Rizik itu ditangkap ataupun gelar imamnya dicopot, nanti nggak banyak orang Islam masuk Kristen, tahu nggak? Nah, itu politik iman. Itulah hukum karambol, hukum yang tidak diketahui. Bahwa itu nilainya negatif tapi ada positif. Bencana bagi orang lain, berkat bagi kita. Itu maksudnya. Jadi di Matius 7 ayat 15 sampai 23, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Yang menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan buang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini untuk Habib Rizik itu ayat. Tapi di dalam debat, Muslim itu selalu mengungkit ayat itu, apalagi para mu'alaf. Baca ya keseluruhan tentang buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Baru dikatakan seperti itu, gitu. Zuma Nababan, sok-sokan lo, bohongin gua. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi begitu, aku tidak kenal kamu Nababan. Kamu kan hanya tukang tambal ban gitu. Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian
bangsa pribumi jadikan budak. Nah kok cek gobloknya nurut. Ya Allah panjang warasakan gendengnya mereka ya Allah. Muga-muga waras gendengnya mereka ya Allah. Ya sadar koyok pulau lan konco kodon iki. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Ya, jangan dicopot. Kalau solusi two state solution itu menurut Indonesia oke. Tetapi itu tanah milik Yahudi. Tetapi bagi Yahudi silakan merdeka. Yang penting jangan melakukan tindakan seperti Hama di Gaza. Itu. Jadi Akang kalau dicopot dia aja nasab palsu, turunan palsu seperti juga Nabi Anda itu palsu. Nah sekarang mari kita melihat bagian-bagian lain kitab tentang ciri-ciri Nabi palsu. Tidak ada panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi ataupun hamba Tuhan. Nggak ada panggilan. Kalau Anda pintar ngomong, berbahasa, tetapi Anda sebenarnya tidak mempunyai panggilan sebagai hamba Tuhan, tetap Anda akan merusak pekerjaan Tuhan. Artinya di dalam setiap tindakan Anda itu merusak segala perjalanan penginjilan, merusak segala umat Tuhan, karena akan mendatangkan kekecewaan dan keributan demi keributan. Di dalam Yeremia 23 ayat 21, karakter dari nabi palsu sebagai orang yang tidak mempunyai izin, tidak diberi otoritas ilahi untuk membawa pesan itu. Kenapa? Karena pesan itu akan diselewengkan oleh hamba palsu, hamba Tuhan palsu, oleh nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia mencari keuntungan dunia dan takut akan tidak makan, takut tidak mendapatkan berkat hidup. Coba sekarang saya benar-benar membuktikan bagaimana panggilan Tuhan yang kuat itu. Sampai sekarang saya belum pernah bekerja untuk menghasilkan uang dari pekerjaan tangan saya. Saya hanya membawa firman Tuhan. Kalau ada berkat ya dimakan, kalau enggak ya puasa. Yeremia 23 ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nubuatnya bohong semua. Jadi di dalam Matius 10 ayat 4, jadi apa bunyinya? Tuhan menetapkan pekerja-pekerjanya sendiri. Dan kita harus diminta untuk melakukan hal itu, mengingat bahwa karunia-karunia apapun yang dibawa orang-orang ke dalam pelayanan dan kesuksesan lahiriah, apapun yang ada di dalam pelayanan itu, kecuali mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri, maka mereka tidak mempunyai hak untuk berada di dalamnya. Ada orang yang merasa, oh saya pilihan Tuhan. Dari mana kamu tahu pilihan Tuhan? Memang setiap orang yang Kristen ya pilihan Tuhan. Tetapi untuk menerima panggilan khusus menjadi hamba Tuhan, itu Anda harus tahu. Anda harus mengobservasi. Kita harus perhatikan di sini bahwa tidak semua orang cocok untuk pelayanan firman Tuhan. Karena suatu panggilan khusus diperlukan, dan bahkan mereka yang kelihatannya cocok secara khusus harus berhati-hati supaya jangan mereka memasukkan diri mereka sendiri tanpa suatu panggilan.
Tadi saya baru saja ditelepon oleh seorang penginjil, saudara-saudara. Aduh, pakaiannya jelek, ya topinya sudah bulukan gitu. Baru kali ini saya mengangkat telepon orang yang tidak dikenal, tetapi dia berusaha terus. Sepanjang kami ngobrol, saya hanya meneteskan air mata karena terharu. Sederhana sekali. Mungkin orang lain tidak mau melihat Pak Timotius namanya, orang Malang, melayani di Kalimantan Timur dan akan pergi ke Batam nanti katanya. Saya hanya dipanggil Tuhan sejak usia 15 tahun katanya. Nggak punya anak. Istrinya sudah meninggal di Sukabumi katanya. Dan sepanjang jalan ngobrol sampai saya mendoakan dia, terus menetes air mata. Dia mendoakan saya, dia nangis. Saya baru ketemu orang yang satu roh dengan saya, kata dia. Begini saudara-saudara ya, apa yang dikatakan oleh Calvinis jadi dua hal yang diperlukan dalam diri siapapun yang akan didengar dalam gereja dan akan menempati tempat dari seorang guru, pengajar, karena ia harus dipanggil oleh Allah pada jabatan itu. Dan ia harus dengan setia membaktikan dirinya sendiri dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dari jabatan itu. Karena hendaklah kita belajar mengambil kedua hal ini bersama-sama pada waktu kita ingin memastikan jenis orang yang bagaimana yang harus dianggap dihormati sebagai pelayan-pelayan, pendeta-pendeta Kristus. Suatu panggilan pada jabatan itu. Dan kesetiaan ini terhadap kewajiban-kewajiban dari jabatan itu. Nah, benar ada hamba Tuhan yang pas dengan pekerjaannya. Tetapi apakah itu panggilan atas diri Anda? Hati-hati loh saudara-saudara. Karena ini akan menghambat pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tekanlah banyak sekali kasus-kasus di mana hamba Tuhan ini melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji di dalam pelayanannya. Karena sebagaimana tidak seorang bisa secara sah mengambil petunjuk pangkat posisi seorang pelayan pendeta kecuali ia dipanggil sedemikian, juga tidaklah cukup bagi siapapun untuk dipanggil jika ia tidak juga memenuhi panggilan itu. Jadi harus seia sekata. Jangan sampai di tengah jalan, saya adalah penginjil, saya telah menetapkan diri saya karena panggilan itu jelas sekali di dalam telinga saya. Saya mendengar panggilan Tuhan. Dan saya setia dengan apa yang saya lakukan. Memang banyak orang yang memberi nasihat kepada saya, jangan keras. Bukan itu saja, anak istri saya mengatakan hal yang sama. Tetapi saya tetap melaksanakan kewajiban menurut panggilan itu. Ketika saya harus mengatakan A, B, C, ketika saya harus meminta itu yang terkenal itu 300, saya nggak peduli. Tetapi saya harus melaksanakan kewajiban dan jabatan saya. Jabatan pertama sebagai nabi untuk mendapatkan panggilan dari Tuhan. Musa, Yeremia, Yesaya. Jadi sekarang panggillah aku, mengutuskan engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 10 itu panggilan untuk Musa. Tetapi juga panggilan untuk kita, untuk saya, untuk mengangkat keluar orang-orang muslim, untuk keluar dari kegelapannya itu. Mesir itu ya muslim, Islam gitu. Yeremia 1 ayat 4 sampai 7.
Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka jawab aku, Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Nah, saya harus terima Yesus umur 40 tahun. 42, 41, 42, 43, 45. Umur 52 tahun ditangkap, masuk penjara. Itu bukan urusan. Sedih. Tetapi itu resiko yang harus diambil. Nah, itu nabi, panggilan nabi. Yang kedua, Yehezkiel. Yang ketiga, Yehezkiel. Yehezkiel 2 ayat 3-5, firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat 5, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu panggilan nabi, mengeluarkan manusia dari kegelapan, membuat manusia yang keras untuk jadi lunak, orang lunak menjadi keras, orang yang kasar jadi halus, orang halus jadi kasar, orang penakut jadi pemberani, orang pemberani supaya dia juga ditakut-takutin. Saya kalau nggak masuk penjara, tetap aja nggak akan berhenti berbicara. Itulah keadaan, saudara-saudara. Kemudian ada 11 rasul. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Paulus itu guru saya. Lu mengganggu Paulus, itu menghadap saya, berani-berani jelek-jelekin Paulus. Makanya saya mengambil nama Pam. Ayah rohani saya menetapkan nama saya Pam, Paulus Abraham Moses. Itu hebatnya. Galatia 1 ayat 15-17. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik, Syria. Ada nabi-nabi palsu tidak mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi. Imam-imam bukit pengorbanan, banyak yang palsu-palsu itu. Nah, ada ustadz banyak yang palsu, pendeta banyak yang palsu. Oleh karena itu hati-hati. Tetapi inti dari panggilan ini adalah datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang keras dari panggilan itu. Iya, nabi-nabi palsu nanti saya akan terangkan di belakangnya.
tetapi cukup menjelaskan video tadi. Tuhan Yesus memberkati.